Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sentuhan Ilahi, acara singkat, tapi semoga bermanfaat, memberkati kita. Lori Beth Jones menulis sebuah buku yang berjudul Jesus in Blue Jeans. Judulnya agak aneh, karena tentu Yesus tidak pernah memakai blue jeans. Sekalipun jenis pakaian ini naik daun dari pakaian para pekerja tambang yang kasar, yang keras, tidak berpendidikan tempo dulu, menjadi pakaian yang sekarang bisa dipakai ke kantor. Ada juga yang memakai jeans dengan warna kusam, lusuh, sengaja merobek pakaian ini di bagian-bagian tertentu sesuai selera. Entah apa maksudnya. Seperti pakaian orang miskin. Tetapi saya rasa agak risih juga kalau melihat pengkhotbah demi menarik kaum muda dengan menunjukkan seleranya yang sama memakai pakaian jeans yang sengaja dirobek di sana-sini di tempat ibadah. Buku karya Lori ini bukan soal jeans, tetapi berisi pikiran-pikiran tentang Yesus di dalam kesehariannya. Jadi Jesus in Blue Jeans artinya Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Saat buku ini diterbitkan tahun 97, sampai sekarang jeans sangat disukai dan menjadi pakaian sehari-hari. Judul ini menarik karena kita sebagai orang percaya diminta agar meneladani hidupnya. Tentu bukan blue jeans-nya, tetapi sikap perbuatannya sehari-hari. Misalnya, Yesus merawat fisiknya. Dia masih berusia muda, 30-an tahun, fisiknya kuat, tapi kalau sedang belusukan, dia tidur di mana saja. Di taman, di perahu, di rumah tumpangan, dan makan apa saja dari siapa yang mengundangnya. Ada orang-orang Farisi mengundang dia makan dengan mereka. Ada Maria, Marta, Lazarus mengundang mereka makan, dia makan dengan mereka. Pernah dia lapar, mencari buah ara untuk pengisi perutnya, tetapi tidak mendapatkannya. Kalau dia haus, dia tidak segan minta minum dari seorang perempuan yang sangat buruk reputasinya. Padahal dia dianggap sebagai guru agama yang harus menjaga pergaulannya. Yesus merawat kerohaniannya dengan firman Tuhan. Dia sama seperti kita, dapat dicobai tetapi tidak jatuh. Ketika digoda iblis, selalu dia jawab, telah tersurat dalam kitab suci, demikian firman Tuhan. Lalu dia mengutip ayat-ayat itu. Manusia tidak hidup dengan roti saja, tetapi dengan tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Atau jangan mencobai Allah Tuhanmu, dan lain-lain firman dikutipnya. Ajaran-ajarannya juga bersumber dari kitab suci. Nilai-nilai moral dan spiritualnya juga dari kitab suci. Misalnya khotbah di bukit tentang berbahagialah. Jelaslah bahwa dia belajar kitab suci, dia menghafal banyak ayat-ayat kitab suci, dia menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Kitab suci menjadi pegangan, pedoman, penuntun dalam hidupnya. Hidupnya ada di dalam kitab suci. Dia merawat kerohaniannya dengan berdoa, sendirian ataupun bersama dengan murid-muridnya. Biasanya pagi-pagi ketika masih sepi, sebelum sibuk melayani orang-orang yang datang mencari dia, atau sebelum pikirannya dipenuhi dengan tugas dan kebutuhannya, dia berdoa dan fokus kepada Bapa di sorga. Ketika berdoa, pikiran dan perasaan Allah mengalir ke dalam pikiran dan perasaannya. Begitu juga ketika begitu juga ketika kita berdoa,
pikiran dan perasaan kita dialiri oleh pikiran dan perasaan Yesus, sehingga kita dapat memiliki pikiran dan perasaannya seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hubungan Yesus dengan Allah Bapa sangat akrab, karena dia katakan, "Aku di dalammu dan engkau di dalamku." Dengan merawat hatinya dengan firman dan doa, maka dia mampu melakukan kehendak Bapa surgawi. Firman Allah menyatakan bahwa Yesus Kristus dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan Maria. Hidupnya dan pelayanannya dipimpin Roh Kudus. Jadi ada 3 unsur ini: firman, doa, Roh Kudus bekerja aktif dalam hidup Yesus. Kita juga perlu agar ketiga unsur ini aktif bekerja dalam hidup kita untuk membuat kita berhasil dalam perjalanan iman kita, agar kita dapat merawat kerohanian kita dengan 3 unsur ini: firman, doa, dan Roh Kudus. Kiranya kita bisa mengerjakannya, melaksanakannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kehidupan saudara akan menjadi kaya di dalam anugerah Tuhan. God bless you. Tuhan berkati saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara. Hiduplah di dalam firman, berdoalah, dan hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin.